Perkenalkan Pak, nama saya Lukas Warede dengan NIM 12S24015 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mini project saya, yaitu aplikasi koperasi simpan pinjam berbasis Java Console yang mengimplementasikan konsep JDBC dan ORM secara manual yang sudah kita pelajari di minggu ini, Pak. Nah, jadi gambaran umum dari proyek saya pada kali ini, saya ingin di mana pada aplikasi ini kita akan menggunakan bahasa Java yaitu JDK11, lalu kita akan menggunakan database dari SQL Server yang dikelola via SSMS. Lalu yang ketiga kita menggunakan koneksi DB-JDBC tadi, yaitu Java Database Connectivity. Lalu patternnya kita menggunakan ORM, yaitu manual dengan data mapper. Dan fiturnya nanti dari sistem kita ini, sistem koperasi simpan pinjam kita ini, fiturnya ada manajemen anggota, baru simpanan, pinjaman, cicilan, dan laporan. Nah, terus aplikasi ini juga dibagi menjadi 4 layer utama, yaitu yang pertama itu model sebagai representasi dari data, baru ada DAO, yaitu ini untuk akses database ke via JDBC, lalu ada service untuk logika bisnis, dan main sebagai antarmuka konsol, dan semua data tadi itu akan tersimpan secara permanen di SQL Server, Pak. Nah, jadi kita mulai dari fondasi paling bawahnya, di mana kita akan membuat database-nya, di mana file SQL ini sebagai merupakan fondasi utama dari program kita, di mana kita harus membuat database-nya dulu, Pak, di SQL yang akan nanti kita pakai via SSMS ataupun Server Management Studio yang akan kita buat di dalamnya itu seluruh struktur tabel yang akan kita gunakan nanti di aplikasinya, Pak. Nah, pertama di sini sudah saya buat query-query yang diperlukan. Query-querynya ini, Pak. Jadi ini sudah saya terapkan query-querynya seperti ini. Ini dari baris ke-7 sampai ke-13 merupakan query untuk membuat dan menggunakan database, di mana kita akan mengecek dulu apakah database-nya yaitu Koperasi DB sudah ada atau tidak. Kalau tidak ada atau belum ada, baru nanti kita akan membuatnya menggunakan create database. Nah, ini untuk mencegah error ataupun kalau scriptnya dijalankan 2 kali, Pak. Makanya perintah use Koperasi DB tadi ini itu untuk menggunakannya, Pak, untuk menjalankannya database ini, Pak. Lalu selanjutnya ini di baris ke-16 sampai dari baris ini, Pak, sampai ke-23 ini untuk menyimpan, ini untuk mendrop tabel tadi, Pak, jika sudah ada, dan urutan FKUR-nya tadi, Pak. Jadi kalau misalnya tadi sudah kita buatlah database-nya, tapi kalau misal ini untuk jaga-jaga aja sih, Pak, sebenarnya kalau misalnya udah kita buat database-nya dan sudah ada tercreate tabel ini. Jadi kalau mau kita buat ulang, ya udah kita drop aja dulu yang sebelumnya udah ada. Terus ini merupakan fungsi untuk membuat tabel admin tadi dari baris ke-28 sampai ke-33, di mana tabel admin ini nanti akan menyimpan akun login yaitu identity 1,1, yang artinya kolom ID akan otomatis bertambah mulai dari 1, Pak. Dimana ini yang disebut auto increment di SQL Server,
dan unique key pada username, memastikan tidak ada 2 admin yang memiliki username yang sama, Pak. Ini DTP data unique. Nah, selanjutnya tadi setelah kita buat tabel admin, selanjutnya ada tabel anggota. Ini untuk tabel anggota nanti, yang dimana tabel anggota ini menyimpan data member koperasi kita nanti, yang dimana kolom tanggal bergabungnya nanti akan menggunakan default get date, yang artinya kalau tidak diisi otomatis terisi tanggal hari ini, Pak. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel simpanan. Ini di mana tabel simpanannya ini kita mengimplementasikan relasi one to many, yaitu satu anggota bisa punya banyak simpanan, dan juga kolom anggota .id underscore id ini adalah foreign key yang merujuk ke tabel anggota, Pak. Dan kita akan mengecek jumlahnya apakah bisa dari 0 untuk mengecek constraint-nya di level database. Juga jumlahnya tidak boleh 0 atau negatif. Dan dimana paling pentingnya relasi one to many inilah yang akan menjadi konsep inti dari ORM kita, dimana satu record ini di tabel induk bisa berelasi dengan banyak record di tabel anak. Dalam Java ini direpresentasikan sebagai list simpanan di dalam kelas anggota, Pak. Nah, selanjutnya kita ada tabel lagi di sini, create tabel simpanan tadi kan udah. Nah, selanjutnya ini ada create tabel pinjaman. Ini kurang lebih sama juga isinya. Kurang lebih di penjelasan query SQL-nya ini cara kita membuat tabel-tabelnya doang. Create tabel, create database menggunakannya begitu. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan secara intinya saja, di mana ini juga sama isinya. Ini kita akan membuat sebuah tabel untuk cicilan yang akan kita bayarkan ketika kita sudah meminjam uangnya tadi. Misalnya ini kan tadi untuk khususnya cicilan atau pembayaran angsuran. Jadi misalnya untuk minggu ini sudah dibayar 100.000 atau 200.000, dan minggu depan sudah dibayar 50.000 seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya ini untuk membuat indeks tadi dari simpanan anggota, pinjaman, cicilan, begitu. Lalu ini kita menginputkan data untuk si admin tadi, Pak, biar bisa kita gunakan di aplikasinya, Pak. Ini akun admin defaultnya lah, Pak, dimana username-nya tadi admin dan passwordnya admin 123. Ini akun admin default. Terus ini cara kita untuk menampilkan total simpanan per anggota dari baris ke 117 sampai ke 140. Terus yang ini store produce atau bayar cicilan yang bersifat atomik ini merupakan fitur bonus yang akan mendemonstrasikan transaksi atomik di level database, di mana di bagian transactional dan commitnya memastikan 2 operasi, yaitu update sisa pinjaman dan insert cicilan terjadi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nah, jadi misalnya salah satu gagal, maka rollback-nya akan membatalkan semuanya. Ini mencegah kondisi data korup, misalnya cicilan tercatat tapi sisa pinjaman tidak berkurang. Nah, selanjutnya itu tadi kurang lebih penjelasan untuk query-nya, Pak, di SQL. Ini untuk menampilkan tabelnya saja, Pak. Terus itu tadi penjelasan untuk SQL-nya. Ini dia, Pak, yang di layar database. Ini tadi kita sudah jelaskan di SSMS-nya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan selanjutnya kita akan menjelaskan penghubunglah antara file SQL yang ada di SSMS ini dengan VS Code, Pak, program kita ini. Jadi
Setelah database siap tadi, kita masuk ke kode Java, yang dimana file pertama yang akan kita bahas sekarang itu adalah di db connection.java di package atil, dimana file ini adalah jembatan antara program Java kita dengan SQL Server, dimana di sini terjadi 2 tahap pertama dari 5 tahap JDBC. Nah, apa aja itu 2 tahapnya? Yaitu load driver dan buat koneksi. Nah, itu jadi seperti ini, Pak. Dimana ini adalah caranya kita mendefinisikan tadi si kelas DB connection yang dimana isinya itu kita mengkonfigurasikan alamat database kita, yaitu URL JDBC atau SQL Server yang memiliki format khususnya itu JDBC SQL Server yang diikuti oleh host, dan parameternya, Pak. Yaitu dengan port 1443 yaitu port defaultnya. Lalu port defaultnya untuk SQL Server. Lalu kita membuatnya menjadi trust server certificate dengan true dan digunakan agar tidak perlu setup SSL certificate di environment lokal. Jadi inilah cara-cara kita biar bisa mengkoneksikannya ke SQL Server. Kita men-set nilai si host tadi itu localhost, lalu kita membuat portnya 1443 sesuai dengan port default dari si TCP sama UDP-nya untuk si SQL Server tadi, Pak. Dimana port defaultnya untuk si SQL Servernya itu 1443. Lalu ini tadi di baris ke-24 ini untuk nama database-nya tadi yaitu si Koperasi DB, dan usernya itu kita bikin default saja SA. Terus ini di baris ke-26 ini untuk kata sandinya untuk menghubungkannya, Pak. Nah, selanjutnya ini tadi format untuk URL-nya tadi ya, JDBC, SQL Server, host, port, DB name, user, password, dan enkripsi true server sertifikatnya. Nah, itu tadi cara agar kita dapat mengkoneksikan aplikasi pemrograman yang sudah kita buat dengan database yang kita buat tadi, Pak. Jadi itu tadi caranya. Nah, terus kita menggunakan private static final string driver class sama dengan com.microsoft SQL Server JDBC SQL Server driver. Nah, ini agar program kita, aplikasi kita tadi terhubung dengan software MS SQL JDBC yang sudah kita download tadi, Pak, sebelumnya. Inilah yang menghubungkannya tadi, Pak. Terus setelah itu kita akan menghubungkannya, lalu ini untuk mencegah instansiasi langsungnya tadi, Pak. Nah, terus kita akan mengembalikan satu instance connection tadi jika koneksinya tidak atas 0 dan membuat baru. Nah, ini return connection ke SQL Server. Berarti tandanya tadi kita sudah mencoba mengkoneksikan, kan? Nanti koneksinya akan dikembalikan ke si SQL Server biar terhubung. Nah, selanjutnya ini inilah tahap untuk mendapatkan koneksinya tadi. Dia akan meload si driver, lalu kita akan membuat atau membuka koneksinya agar dapat terhubung, yang dimana ini akan menampilkan pesan error. Misalnya tadi ini kayak untuk standar pesan errornya lah, jika seandainya database yang sudah kita buat tadi tidak terhubung dengan aplikasi yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Baru dia akan menutup koneksinya saat aplikasinya sudah selesai dengan menggunakan fungsi ini, yaitu close connection tadi, Pak.
Nah, itu kurang lebih. Nah, selanjutnya itu tadi kan cara kita agar dapat menghubungkan aplikasinya dengan database-nya. Selanjutnya kita akan menjelaskan kode pemrogramannya seperti biasa. Dimulai dari di sini tadi pada saat single pattern tadi kita akan membuat polanya dan memastikan hanya ada satu object connection yang bisa menggunakan seluruh aplikasi tadi, yaitu sebagai admin tadi, dimana kita akan membuat koneksi baru setiap query yang kita buat tadi secara formanya, dimana tahapnya yang pertama yaitu JDBC class.forName yang akan membuat driver SQL server ke memori Java. Lalu tahap keduanya JDBC driver manager.getConnection, dimana kita akan menciptakan koneksi fisik tadi ke database, sehingga kondisi ini akan menutup atau memastikan dibuat ulang jika terputus. Nah, selanjutnya ini ada 5 tahap untuk JDBC tadi, yaitu membuat meload si driver, lalu membuat koneksi, lalu yang ketiga kita akan mengeksekusi query-nya, lalu kita akan mengambil resource cell dan akan menutup resource-nya. Nah, tadi tahap 1 dan 2 sudah ada di DB connection ini, di file DB connection. Nah, nanti tahap 3, 4, dan 5 akan ada di setiap file DAO. Di setiap file DAO yang ini sudah kita buat. Nah, tadi itu penjelasan untuk tahap 1 sama tahap 2 JDBC yang ada di DB connection. Selanjutnya kita akan menjelaskan model-model apa saja ataupun entity class yang sudah kita buat. Nah, jadi modelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 model yang sudah kita buat untuk database kita nanti. Itu yang pertama ada sebagai admin, anggota, lalu ada juga model untuk pinjaman, simpanan, dan juga cicilan, dimana kita di model inilah kita akan menerapkan konsep dari ORM, dimana setiap kelas ataupun kelas Java yang sudah kita buat tadi itu akan mempresentasikan satu tabel di database. Jadi setiap atribut kelas tadi akan mempresentasikan satu kolom. Nah, ini yang disebut ORM atau Object Relational Mapping. Jadi nanti model-model yang sudah kita buat ini, 5 model ini akan menjadi sebuah tabel di SQL server kita tadi. Jadi nanti di database kita akan ada 5 tabel, yaitu tabel admin, anggota, cicilan, pinjaman, sama simpanan, sesuai dengan 5 model yang sudah kita buat tadi untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya atribut-atribut dari setiap tabel tadi, atribut dari si admin ini misalnya si ini akan menjadi kolom gitu, akan menjadi kolom di database kita. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbagian dari setiap model yang ada, di mana kita mulai dari misalnya model untuk admin tadi. Nah, jadi kita mendefinisikan si kelas admin tadi itu, lalu mempunyai atribut apa aja, yaitu ID, username, password. Nah, ini nanti yang akan menjadi kolom di database kita. Kolom ID, kolom username, kolom password, seperti itu. Nah, untuk selebihnya tetap sama. Ya, itu kita buat public admin dan juga constructor-nya apa aja, seperti itu. Ini fungsi getter dan setter yang ada di dalamnya. Get ID, get set ID, get username, set username, get password, set password. Nah, ini formatnya. Nah, selanjutnya itu tadi model admin. Selanjutnya kita akan untuk model anggota, dimana sama juga, dimana kita akan mendefinisikan model anggota tadi. Jika di Java dia sebagai sebuah objek di database nanti dengan konsep ORM, Object Relational Mapping, dia akan menjadi sebuah entity ataupun nanti akan menjadi sebuah kolom.
kolom nanti atribut-atributnya. Nah, jadi kolomnya apa aja? ID, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal bergabung. Terus kita akan menyimpannya menggunakan array list, simpanan, pinjaman yang akan disimpan di sini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa construct untuk menginstansiasinya. Terus ini ada beberapa fungsi getter dan setter untuk mengambil dan mengubah inputan ini tadi. Ini formatnya nanti untuk dikembalikan nilainya di driver. Nah, selanjutnya di model yang ketiga ada pinjaman. Nanti di sini akan memetakan tabel pinjaman yang ada di SQL Server dengan relasi many to one ke anggota dan one to many ke cicilan. Di mana setiap anggota bisa mempunyai banyak pinjaman dan juga satu pinjaman bisa mempunyai banyak cicilan, banyak relasi lah ke cicilan. Seperti itu. Kurang lebih penjelasannya juga sama. Atributnya jadi kolom nanti di tabel database. Ini untuk ORM objek relasinya. Ini fungsi construct, getter dan setternya. Nah, begitu juga dengan tabel simpanan dengan relasi many to one ke anggota. Itu dia simpanannya bisa banyak anggota menyimpan untuk satu anggota tadi, untuk satu simpanan tadi. Nah, selanjutnya ini ada beberapa fungsi construct. Ini untuk atributnya nanti di tabel yang menjadi kolom. Ini untuk ORM-nya, objek relasinya, dan ini construct-nya, dan ini fungsi getter dan setternya. Dan ini untuk toString-nya tadi untuk meredefinisikan dan mengembalikan nilainya, formatnya. Begitu juga ini untuk cicilan tadi, di mana cicilan tadi ini kan memetakan tabel cicilan di SQL Server dengan relasi many to one, yang artinya banyak cicilan ke pinjaman. Jadi bisa nanti satu anggota itu mempunyai satu pinjaman, tapi untuk membayar pinjaman yang tadi itu dia bisa mencicil, jadi bisa banyaklah cicilannya gitu. Nah, ini nanti atributnya yang menjadi kolom di tabel database. Lalu ini ORM-nya itu objek relasinya, dan ini construct-nya. Construct untuk menginstansiasi, dan ini fungsi getter dan setter. Nah, kurang lebih penjelasannya sama dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Selanjutnya ada file DAO tadi. Ini DAO ini, nah ini mungkin banyak apa. Nah, DAO yang di sini dimaksud itu adalah data access object, di mana kita membuatnya agar agar objek tadi dapat mengakses data di database. Nah, ini adalah layer yang akan bertanggung jawab langsung dan berinteraksi dengan si database, di mana JDBC ini akan benar-benar bekerja, yaitu kita akan menulis query-nya tadi, mengeksekusi dan menghasilkannya dan memetakannya ke objek tadi, di mana setiap tabel tadi memiliki DAO-nya sendiri, yaitu data object-nya sendiri. Dan pertama di sini ada anggota, ada 5 lah. Ada admin DAO, anggota DAO, cicilan DAO, pinjaman DAO, dan simpanan DAO. Nah, jadi di sini kita akan mengimplementasikan JDBC tadi secara manual, yaitu data mapper pattern, di mana semua query-nya tadi yaitu menggunakan prepare statement atau SQL injection save, dan semua resource-nya ditutup dengan try with resource. Nah, jadi kurang lebih di 5 file DAO ini lah bagaimana setiap objeknya tadi dapat mengakses database yang ada di sini. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, selanjutnya
Ini penjelasannya, kita dia berada di package DAO. Ini ada library yang digunakannya, yaitu admin DAO mengimport library dari model admin tadi, juga DB connection biar terhubung dengan SQL server. Nah, di sini ini admin DAO ini merupakan data akses objek untuk tabel admin. Jadi kan di sini tadi kan kita sudah membuat tabel si admin di SQL server. Nah, biar bisa kita mengakses tabelnya si admin yang ada di SQL server, kita gunakanlah admin DAO.java tadi ini. Inilah intinya fungsi file untuk aksesnya lah. Biar bisa kita akses tabelnya itu, kita buatlah si data akses objeknya. Nah, ini ini fungsi untuk mengkonversi dari sesuatu tadi menjadi objek admin. Ini public methodnya apa aja, yaitu untuk mencari admin berdasarkan username. Lalu optionalnya itu kosong jika tidak ditemukan. Nah, inilah dia akan menggunakan try with resource atau connection private statement, resource set otomatis tutup. Ini untuk tahap mengeceknya lah, data si adminnya itu benar-benar ada atau tidak, begitu. Jadi ini fungsi untuk autentikasi admin tadi. Dia akan mencocokkan username si admin tadi dan passwordnya apakah sesuai atau tidak. Dimana jika nanti pada saat aplikasi kita jalankan dan kita menginputkan username dan password dari si admin, itu harus sesuai lah, dimana dia akan menolaknya jika tidak sama dengan yang sudah kita inisiasi lah untuk nilai si admin, begitu. Jadi intinya di database sebelumnya kan kita sudah menginputkan datanya si admin, bahwasannya si admin itu username-nya admin, baru passwordnya admin 123 gitu kan. Nah, nanti pada saat program dijalankan dan kita menginputkannya, harus sesuai dengan yang sudah ada data admin tadi itu di database. Jika tidak sesuai, tidak sama, maka akan otomatis akan menampilkan error, yaitu ini tadi dia, admin DAO error gitu kan, karena tidak sesuai username si admin sama password si admin tadi, begitu. Nah, ini juga kurang lebih sama untuk anggota DAO, cicilan DAO, pinjaman DAO, dan fee simpanan DAO. Nah, tapi di sini tetap akan saya jelaskan di mana ini juga sama fungsinya untuk mengakses tabel anggota yang ada di SQL Server di database-nya agar bisa kita akses di VS Code ini. Itulah ibaratnya. Nah, jadi pada saat kita akses, dia akan menginisialisasikan lah, yaitu misalnya kita menggunakan fungsi insert, maka kita akan menginsertkan anggotanya tadi menginsertkan ke tabel yang ada di SQL sesuai dengan format-format yang ada di sini, seperti itu. Nah, inilah konversi satu baris resource cell menjadi objek anggota. Disinilah inti dari ORM tadi. Nah, selanjutnya di fungsi create ini kita akan menyimpan anggota baru ke database menggunakan return generate key untuk mendapatkan ID yang auto increment gitu. Nah, jadi objek si anggota tadi yang akan disimpan menggunakan barang anggota, lalu kita akan mengembalikan atau return anggota tadi dengan ID yang sudah di set, dan 0 jika nanti hasilnya gagal gitu. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya untuk menyimpan data-data dari si anggota tadi berdasarkan prepare statement tadi. Nah, terus ini untuk mengambil dan menggenerate ID-nya lah, yang ID-nya itu akan tergenerate increment seperti itu. Nah, selanjutnya ini fungsi untuk membaca atau mengambil semua anggota tadi.
Jika seandainya kita sudah membuat di data-data list anggota, fungsi inilah yang akan bertugas untuk membacanya dan akan menampilkannya seperti itu. Lalu ini fungsi untuk mencari anggota berdasarkan ID, yaitu find by ID. Inilah dia, dimana parameter indeks 1, ID jika dia benar atau sesuai, maka dia akan menonjolkan nilai dari si anggota tadi. Nah, kalau ini fungsi mencari anggota berdasarkan nama. Ini untuk mengupdate data anggota, fungsi untuk mengupdate data anggota terbaru, di mana dia akan mengembalikan nilai itu jika berhasil diupdate seperti itu. Nah, ini fungsi delete-nya tadi untuk menghapus anggota berdasarkan ID, di mana dia akan mengembalikan jika berhasil. Lalu ini untuk menghitung total jumlah anggota. Nah, jadi kurang lebih di admin DAO ini dia bisa mengakses tabel si anggota tadi. Di file anggota DAO tadi ini dia bisa mengakses tabel anggota yang ada di database kita. Lalu dia mengaksesnya itu ada beberapa fitur ataupun fungsinya, yaitu fungsi untuk menambahkan anggota, mencari anggota berdasarkan ID, mencari anggota berdasarkan nama, lalu menghapus anggota, lalu juga menghitung jumlah anggota seperti itu. Nah, begitu juga dengan si cicilan DAO, pinjaman DAO, simpanan DAO. Nah, terus kok di cicilan DAO ini fitur utamanya itu ada fitur untuk membayar cicilan. Lalu di mana kita akan menginsert cicilan tadi berhasil dan mengupdate sisa pinjamannya berhasil jika kok sesuai gitu. Terus jika salah satunya gagal, kita akan menggunakan rollback tadi, di mana kan tidak ada data yang setengah-setengah gitu tersimpan. Nah, ini merupakan contoh nyata penggunaan JDBC Transaction Management tadi, di mana SQL query-nya ya ini sudah kita sediakan. Lalu ini untuk URL mapper-nya ini, terus ini ada beberapa proses untuk pembayaran cicilannya secara atomik, yaitu auto transaksi, di mana dia akan menonaktifkan auto commit, lalu menginsertkan record cicilan baru, mengupdate sisa pinjaman, dan akan mengcommit jika kedua operasi sukses, dan akan menggunakan rollback jika ada yang gagal, dan akan mengembalikan status auto commitnya ke true. Seperti itu. Jadi itu dia tadi. Terus di dalamnya ada beberapa fungsi, di mana dia ada fungsi bayar cicilan, ada juga fungsi untuk menginsert cicilannya tadi, terus menghitung sisa pinjamannya tadi berdasarkan cicilan yang sudah kita bayar. Lalu ini rollback untuk jika ada terjadi error nanti, dan lalu dia akan mengambil semua cicilan tadi untuk satu pinjaman. Ini fungsi untuk membacanya. Lalu ini fungsi untuk menampilkan total jumlah yang sudah dibayar untuk satu pinjaman. Jadi intinya pada file cicilan DAO.java ini merupakan data akses objek, di mana dia akan mengakses tabel yang sudah kita buat di database kita agar bisa kita akses, dan agar bisa kita aksesnya itu untuk apa aja sih. Misalnya aksesnya untuk menampilkan pinjamannya tadi, lalu untuk mencicilnya dan lain-lain sebagainya. Itu yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, itu tadi kan cicilan DAO.java. Nah, ini pinjaman DAO.java ini kurang lebih sama, di mana fitur yang ada di dalamnya itu untuk mengajukan pinjaman, lalu mencari pinjaman per anggota, dan mengupdate status pinjaman yang sudah kita jelaskan sebelumnya juga di cicilan DAO. Nah, selanjutnya di simpanan DAO ini juga sama, di mana fiturnya ini kurang lebih sama juga
ada SQL query-nya, wire mapper-nya, create-nya, dan lain sebagainya. Ini kalau tadi pinjaman, ini simpanan. Di sini nanti fitur-fiturnya itu kita bisa mengakses tabel untuk menambahkan simpanan kita, lalu menghitung total saldo per anggota, misalnya dia nyimpan berapa minggu ini dan selanjutnya. Lalu tabelnya tadi bisa juga kita akses untuk melihat riwayat simpanan dari setiap anggota seperti itu. Nah, itu tadi untuk file DAO-nya, data access object yang ada di database SQL Server. Nah, selanjutnya ini ada beberapa layanan yaitu service dari setiap objek yang kita punya. Itu admin service. Nah, ini kalau di admin service ini berisikan business logic untuk autentikasi admin tadi, yang dimana untuk layer service-nya ini dia bertugas untuk memvalidasi input sebelum ke DAO, lalu dia sebagai orkestrasi dari beberapa DAO, dan juga dia bersifat tidak tahu detail di JBC karena itu urusan si DAO tadi. Intinya di admin service ini dia hanya berfungsi untuk autentikasi nih. Misalnya pada saat aplikasi dijalankan dan kita ingin login sebagai si admin tadi, nah dia inilah file admin service Java inilah yang berfungsi untuk memvalidasi input dari si admin tadi. Misalnya username yang diinput dan password yang diinput itu sesuai dengan yang sudah kita set tadi di database. Nah, dia akan mereturnkan nilainya tadi jika berhasil login. Seperti itu. Fungsi yang ada di dalamnya yaitu validasi input sama delegasi ke DAO. Oke, nah selanjutnya di anggota service Java ini lebih ke business logic untuk manajemen anggota koperasi, di mana dia akan bertanggung jawab untuk memvalidasi data anggota sebelum disimpan agar sesuai dengan format namanya, lalu mengkoordinasi CRUD anggota tadi. Nah, jadi fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu itulah nama lengkap anggota, alamat tinggal, nomor telepon, anggota yang berhasil disimpan, dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih berisikan logik dari si anggota DAO tadi. Jadi dia akan ini fungsi-fungsi yang ada di dalamnya kurang lebih sama. Begitu juga dengan pinjaman service dan simpanan service. Dimana di pinjaman service ini dia bisnis logic untuk pengajuan pinjaman dan cicilan. Dimana aturan bisnis koperasi tadi yang kita sudah tetapkan di awal, yaitu maksimal pinjamannya itu 3 kali total simpanan anggota. Nah, terus bunganya itu defaultnya itu 1,5% per bulan, dan anggota tidak boleh punya pinjaman aktif lebih dari 1 seperti itu. Nah, pengajuan pinjamannya itu ada beberapa, yaitu validasi anggota harus terdaftar, tidak boleh ada pinjaman aktif lain, dan jumlahnya harus lebih kecil sama dengan dari 3 kali total simpanan, dan minimal pinjamannya itu 500.000 seperti itu. Itu sih berisi logik-logiknya doang dia. Terus untuk bayaran cicilan pinjaman secara atomik dan lain-lain. Nah, itu tadi untuk si pinjaman service di Java. Selanjutnya untuk simpanan service-nya tadi, ini berisi bisnis logic untuk transaksi simpanan tadi setor uang. Dimana dia akan menyetor simpanan untuk anggota tadi, setiap anggota. Intinya sih ini setiap untuk autentikasi gitu, seperti yang sudah saya sebutkan lah di file-file sebelumnya. Jadi kurang lebih kita sudah membahas 4 layer, yaitu masih 3 layer belum dari layer mainnya. Jadi kita sudah tahu ini bahwasannya kita sudah membahas dari segi layer database-nya, bahwasannya untuk memulainya tadi kita sudah harus membuat database-nya dan membuat semua tabelnya agar bisa diakses oleh si aplikasi. Nah, jadi ketika database-nya sudah dibuat, datanya sudah ada, tabel sudah ada. Nah, terus di DB connection inilah yang akan menghubungkan aplikasi tadi dengan si database. Juga ini ada beberapa model service yang akan kita gunakan pada sistem operasi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya
Selanjutnya agar apa kita akses itu semua, kita akan menggunakan kita akan mengimplementasikannya pada fungsi media Java tadi, yang dimana inilah alur awal dari ataupun fungsi untuk menjalankan semua yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi disinilah diakses semua objek ataupun tabel-tabel tadi yang sudah kita buat agar bisa terhubung seperti itu. Disinilah juga logika pemrogramannya berjalan. Misalnya pada saat sistemnya tadi nanti kita jalankan. Nah, inilah menu utama yang bisa kita gunakan nanti pada saat sistemnya dijalankan. Yaitu ada menu anggota, simpanan, pinjaman, laporan, dan untuk keluar gitu. Nah, selanjutnya selain daripada itu nanti akan menampilkan pilihan tidak valid. Terus ini fungsi untuk menutup koneksinya tadi, untuk berhenti mengakses database yang ada. Juga ini fungsi untuk menu anggota. Ini fungsi untuk semuanya lah. Fungsi untuk anggota, admin, cicilan pinjaman, simpanan, seperti itu. Inilah alur logik pemrogram utamanya. Nah, selanjutnya kita akan coba membuktikannya, akan mencoba menjalankannya. Nah, di sini untuk mengaksesnya tadi, kan tadi sebelumnya sudah kita bilang bahwasannya agar dapat menghubungkan sistem yang sudah kita buat tadi ke database, yaitu kita menggunakan konsep JDBC tadi, Java Database Connection. Nah, untuk softwarenya itu kita mengimporkannya lagi yang sudah kita unduh tadi, yaitu file .jar-nya itu tadi ke dalam folder bin tadi. Nah, jadi di sini ketika kita mengcompile dan menjalankannya, nah di sini kita akan diminta untuk login sebagai admin. Nah, jadi ketika kita login sebagai admin, kita harus menginputkan username kita juga password kita. Misalnya username dan password yang sudah kita buat sebagai admin itu harus sudah ada di database biar bisa diautentikasi oleh si admin service tadi. Jadi username admin, passwordnya admin 123 misalnya. Nah, jadi di sini nah ini artinya bahwasannya koneksi kita ke SQL Server sudah berhasil. Karena apa? Karena username dan passwordnya sudah sesuai dengan data si admin yang sudah kita simpan di database. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada beberapa menu utama dari sistem aplikasi yang sudah kita buat untuk operasi simpanan pinjam tadi. Yaitu yang pertama manajemen anggota, 2 simpanan, 3 pinjaman dan cicilan, lalu 4 laporan, dan 0 untuk keluar. Nah, misalnya kita ingin ingin menambahkan data anggota. Berarti kita menggunakan menu yang pertama, manajemen anggota. Atau misalnya kita ingin menyimpan, misalnya sudah kita tambahkan lah nih anggotanya si ini. Nah, terus kita bisa menggunakan fitur menu utama si simpanan ini ketika data si anggota tadi sudah ada di database-nya. Jadi terlebih dahulu kita harus menambahkan data anggota agar dapat digunakan fungsi-fungsi lainnya. Nah, misalnya ini kita menggunakan untuk manajemen anggota. Jadi di fungsi manajemen anggota di dalamnya ada beberapa fitur lagi, yaitu daftar anggota baru, yaitu untuk mendaftar anggota baru. Lalu ada juga fitur untuk melihat semua anggota, cari anggota, update anggota, hapus anggota, dan lain-lain. Nah, coba kita menambahkan data anggota. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk menginputkan daftar anggota baru kita, misalnya Lukas. Nama lengkapnya misalnya Lukas Pardede. Lalu alamatnya misalnya di Archimedes. Lalu nomor teleponnya ya itu tadi. Terus nah, terus di sini udah tersimpan lah di database
kan setelah kita menginputkan nama dan alamat dan nomor teleponnya tadi, maka akan keluar output DB koneksi ke SQL Server berhasil. Berarti data anggota baru tadi yang sudah kita buat tadi sudah bertambah di database yang ada di SQL Server kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin lihat semua anggota, nah maka sudah muncul lah ini dia. Nah selanjutnya kalau misalnya kita ingin mencari anggota, bisa juga, atau menghapus anggota bisa juga, mengupdate anggota bisa juga. Misal kita mau menghapus ID anggota misalnya 1, nah berarti sudah kita hapus. Misalnya ketik hapus untuk konfirmasi, nah berarti sudah terhapus nih di database. Coba kita ketik yang kelima lagi untuk menghapus si Lukas tadi. Nah ketik hapus. Oh, ini harus sesuai ya dengan instruksi. Hapusnya itu harus caps lock. Nah, berarti ini sudah terhapus data si Lukas tadi. Coba kita lihat ya pembuktiannya di SQL Server. Apakah datanya betul-betulan sudah terhapus atau tidak, seperti itu. Nah, coba ya. Nah, sudah terhapus. Seperti itu. Coba kita hapus lagi. Kita buka lagi SQL Servernya, kita coba jalankan lagi. Nah, data tadi, jadi 2 data anggota tadi yang sudah kita infokan sudah terhapus. Seperti itu, teman-teman. Atau kita mau daftarkan lagi ya, coba kita daftarkan lagi ya, seru juga. Lukas Pardede. Alamatnya Archimedes. Nomor teleponnya 08 9999 gitu. Nah, kita buka lagi ya SQL Server database-nya, apakah sudah masuk. Data yang sudah kita input tadi di aplikasi, apakah sudah masuk di database-nya. Nah, sudah tersimpan di database-nya, seperti itu. Nah, tadi itu kan kita sudah mencoba fitur untuk manajemen anggota. Coba kita gunakan fitur-fitur lainnya ya. Misalnya si Lukas ini menggunakan fitur simpanan. Nah, misal dia ingin store simpanannya. Nah, ID anggotanya tadi kan si Lukas berapa? Ayo. ID anggotanya 3 tadi kan. Nah, jumlahnya berapa misalnya mau kita setorkan simpanannya. Misal kita ingin menjumlahkan, tadi kan syarat untuk simpanan tadi kan harus di atas 500.000 tadi ya. Nah, terus misal kita mau simpan 5 juta nih, keterangannya bebas. Misalnya apa tadi tahap simpanan lah intinya. Nah, terus nanti di database SQL tadi akan bertambah untuk si. Nah, ini dia untuk ID-nya tadi dengan anggota ID-nya itu 3, dia sudah menyimpan pada tanggal ini berjumlah 5 juta dengan keterangannya simpanan, seperti itu. Jadi sudah tersimpan di database kita, seperti itu teman-teman. Nah, terus tadi kan kita sudah menyimpan nih, sudah kita setor simpanan. Terus kalau kita misalnya mau pencet ya ID anggota gitu kan. Nah, jadi gini maksudnya teman-teman. Setelah tadi kita sudah inputkan nih data-data dari si anggota, terus simpanannya berapa, terus dia bisa meminjam apa berapa. Nah, konsep dari si JDBC dan ORM tadi ini dia agar yang awalnya tadi hanya berupa objek di Java, dia akan menjadi sebuah entitas ataupun sebuah tabel di database yang sudah kita buat, dan kita dapat mengakses tabel yang ada di database tadi itu. Nah, jadi yang sebelumnya biasanya kan kita di program-program sebelumnya kan menggunakan fitur penyimpanan dari memori kita secara langsung, secara real time. Nah, kalau ini enggak, dia menggunakan database tadi, di mana ini berguna agar setiap data yang kita inputkan tadi tidak akan membebani daripada penyimpanan kita, tapi akan tersimpan langsung di database, yang dimana
kita dapat mengakses seluruh data yang ada di database untuk sistem yang sudah kita buat. Jadi misalnya lah ini programnya sudah kita jalankan, kan biasanya itu ketika kita jalankan lagi, dia otomatis akan bersifat stateless, akan bersifat melupakan. Jadi inilah gunanya fungsi JDBC dan WRM tadi. Dia akan tetap menyimpan walaupun ketika programnya sudah selesai kita jalankan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu tadi kita sudah gunakan dua fitur nih, yaitu manajemen anggota dan simpanan. Coba kita gunakan lagi misalnya fungsi untuk pinjaman gitu. Nah, misalnya untuk pinjaman kita mengajukan pinjaman. Nah, misalnya ID anggotanya 3 tadi kan, kita mau mengajukan pinjaman berapa nih? Di sini maksimal pinjamannya itu 15 juta misalnya. Oke, coba kita pinjam ya 15 juta gitu. Nah, nanti otomatis di database-nya, coba kita cek database-nya ya teman-teman. Nah, jadi di database pinjaman tadi akan terciptalah sebuah table dan isinya itu yang sudah kita inputkan tadi di VS Code tadi. Nah, ini dia. Akan masuklah datanya ke database yang sudah kita buat tadi. Seperti itu, dengan bunganya 1,5. Dan juga statusnya aktif dan tanggal pengajuannya seperti ini gitu. Nah, itu kurang lebih untuk alur logikanya. Terus misalnya kalau kita mau bayar cicilan nih, misalnya ID pinjamannya berapa gitu. Nah, ID pinjamannya misalnya 1. Nah, udah diakses nih database ID pinjaman 1. Sekarang kita mau bayar berapa nih dari 15 juta tadi? Misalnya kita mau bayar 5 juta. Nah, maka tadi pinjamannya sudah kita buat akan dikurangkan sebesar 5 juta dan akan bersisa di 10 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita cek lagi di database-nya ini untuk si cicilan tadi. Nah, ini dia. Kita sudah membayarkan sebesar 5 juta untuk ID pinjaman 1 untuk tanggal sekarang seperti itu. Jadi sisa berapa gitu. Jadi kalau kita cek lagi ini, jadi jadi otomatis terupdate ya teman-teman di tabel pinjaman tadi sisanya berapa ketika kita sudah bayarkan cicilannya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur laporan. Nah, ini dia fitur laporannya, yaitu total anggota 1, total simpanan 5 juta, lalu koneksi ke SQL servernya berhasil, itu total pinjaman seperti inilah teman-teman. Nah, itu tadi program dari sistem koperasi yang sudah kita buat. Jadi intinya ada juga fitur untuk keluar sebagai role model admin gitu. Nah, jadi intinya teman-teman pada mini project kali ini yaitu untuk koperasi sistem pinjam, kita akan tadi intinya sudah menerapkan dua konsep yaitu JDBC dan WRM manual. Yaitu JDBC tadi itu Java Database Connection dan WRM tadi itu Object Relational Model, yang dimana intinya adalah bagaimana caranya agar kita bisa kan di awal kita sudah mempunyai sebuah database tadi sebagai dasar fondasi utama, yang dimana database tadi akan kita coba akses di aplikasi yang sudah kita buat teman-teman. Jadi gunanya JDBC dan WRM tadi, jika misalnya di Java biasanya tadi itu akan menjadi sebuah objek, maka dengan penerapan JDBC dan WRM, objek-objek tadi akan menjadi sebuah entitas yang akan merepresentasikan sebuah tabel, yang dimana tabel tadi itu dapat kita akses secara real time di aplikasi yang kita punya untuk mengupdate ataupun menyimpan data-data tadi dengan memanfaatkan beberapa fitur yang sudah kita buat tadi di sistemnya. Seperti itu. Jadi yang bedanya dengan sebelum-sebelumnya nih teman-teman, kalau misalnya biasanya di program-program sebelumnya yang tidak menerapkan JDBC dan WRM itu, ketika kita menghentikan program tersebut, maka
data-data yang ada di dalamnya tadi otomatis akan tidak tersimpan karena sifatnya itu tadi stateless seperti itu dan tidak dapat kita gunakan lagi ketika kita ingin mencoba menjalankan ulang programnya. Tetapi jika kita sudah menerapkan JDBC tadi dan ORM tadi, maka data-data yang sudah kita coba sebelumnya ini, misalnya pas ini programnya sudah kita hentikan nih, kita coba jalankan lagi, maka data-data yang kita sudah pakai tadi sebelumnya di pengoperasian yang sebelumnya akan dapat kita gunakan lagi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengakses database yang ada yang sudah kita buat tadi di SQL Server. Seperti itu teman-teman intinya. Jadi demikianlah presentasi daripada saya. Kurang lebih jika terdapat kekurangan pada saat presentasi ataupun kurangnya penjelasan, mohon maaf. Dan sekian daripada saya, semoga mudah dimengerti. Terima kasih.